Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Pembuka jalan ilmu laduni dan makrifat. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kita mengapa hati kita sering gelisah walau jasad sibuk beribadah? Mengapa zikir terasa hampa, salat terasa ringan tapi tak membekas, dan sujud tidak meneteskan air mata? Itu karena hati kita ramai oleh dunia, tapi sepi dari Allah. Kita hidup di tengah keramaian, tapi jauh dari kehadirannya. Kita sibuk mencari ketenangan, padahal kunci ketenangan itu ada di khalwat dan uzlah, sebagaimana diajarkan oleh para kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, seorang wali agung, membuka kepada kita dalam Futuh Al-Ghaib bahwa jalan menuju Allah itu bukan semata melalui kata-kata, tapi melalui penarikan kesadaran dari dunia kepada Allah. Khalwat bukan sekadar duduk sendirian di ruangan gelap, dan uzlah bukan semata menjauh dari keramaian manusia. Bukan, khalwat sejati adalah tatkala engkau menarik hati dari segala makhluk dan menempatkannya hanya kepada Sang Khalik. Uzlah sejati adalah tatkala engkau hidup bersama manusia, tapi tidak sedikit pun dunia mereka menyentuh hatimu. Inilah ilmu ruhani yang tak tampak di mata orang awam. Inilah jalan sunyi para arif billah. Sebuah jalan yang bila dilalui dengan jujur, akan membawa seorang hamba menuju tajalli pembukaan tabir cahaya Allah, menuju fana lenyapnya ego, dan bakak tegaknya ruh dalam cintanya. Saudaraku, hari ini, mari kita bukan hanya belajar, tapi merasakan. Bukan hanya mengerti, tapi mengalami bahwa ada suatu keheningan yang tidak memekakkan, tapi justru menghidupkan. Ada pengasingan yang tidak mematikan, tapi justru melahirkan ruh kita dari rahim makrifat menuju Allah. Hakikat khalwat, penarikan kesadaran dari dunia kepada Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, khalwat bukan sekadar memisahkan diri secara fisik dari keramaian, tetapi lebih dalam dari itu. Sebuah penarikan kesadaran total dari dunia kepada Allah. Khalwat adalah proses menutup pintu dunia dan membuka pintu langit. Ia adalah upaya memalingkan hati dari segala yang fana menuju yang maha kekal. Syekh menegaskan bahwa seorang salik, penempuh jalan ruhani, tidak akan merasakan hakikat khalwat jika hanya memindahkan tubuhnya ke tempat sepi, sementara pikirannya masih sibuk dengan urusan dunia. Khalwat yang sejati adalah penyucian batin, pengasingan kesadaran dari segala bentuk keterikatan terhadap makhluk, serta penyerahan total kepada Allah dalam kesendirian yang penuh zikir, muraqabah, dan tadabbur. Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah." Quran Surah Al-A'raf ayat 205. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya keheningan batin, yang merupakan inti dari khalwat. Zikir yang lahir dari hati yang sunyi dari dunia akan lebih jernih dan murni. Syekh Abdul Qadir juga mengingatkan bahwa khalwat bukan sekadar latihan menahan diri dari maksiat, tetapi juga pengasahan ruh untuk menerima cahaya ilahi. Dalam kesendirian itu, hamba menghadirkan Allah dalam setiap tarikan nafas. Ia merintih, menangis, dan memohon kepadanya, sehingga hati menjadi lembut dan lapang. Hadis Nabi menyebutkan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian hingga matanya basah oleh air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khalwat menjadi ruang rahasia antara hamba dan Tuhannya. Ia ibarat gua tempat Nabi Musa berjumpa dengan kalam Allah. Dalam ruang sunyi itu, hamba melepaskan dunia dan memeluk keabadian.
Khalwat yang benar akan melahirkan hati yang bersih dari riya, dengki, dan cinta dunia. Sebaliknya, ia akan dipenuhi dengan cinta kepada Allah, rindu kepada akhirat, dan kesiapan untuk fana. Hakikat uzlah, mengasingkan hati dari dunia, bukan sekadar tubuh. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa uzlah sejati bukan sekadar menarik diri secara fisik dari keramaian manusia atau dunia luar, melainkan mengasingkan hati dari segala bentuk ketergantungan kepada makhluk. Uzlah adalah pemutusan ikatan batin terhadap dunia, sekalipun tubuh masih berada di tengahnya. Artinya seseorang bisa saja hidup di pasar atau di tengah masyarakat, namun hatinya tetap terjaga dari ketertarikan terhadap dunia. Uzlah menurut Syekh adalah latihan spiritual yang berat, namun sangat penting untuk mencapai ketundukan batin kepada Allah. Ia menyebut, tidak ada manfaat dari pengasingan tubuh jika hatimu masih penuh dengan hasrat duniawi. Inilah titik tekan ajarannya, bukan tubuh yang dipenjara, tapi hawa nafsu yang dikekang, bukan mulut yang diam, tapi hati yang tenggelam dalam zikir. Allah berfirman, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat juga akan buta dan lebih sesat jalannya. Quran Surah Al-Isra ayat 72. Ayat ini memberi isyarat bahwa penglihatan batin yang terhijab oleh dunia akan terus terhijab di akhirat, kecuali jika hamba mampu membersihkan hatinya dari pengaruh dunia lewat uzlah sejati. Syekh mencontohkan para nabi dan wali yang beruzlah bukan hanya dengan meninggalkan keramaian, tetapi dengan menyibukkan diri pada ibadah, zikir, dan tafakur. Ia menyebut bahwa uzlah adalah jalan untuk mengenal diri, dan dengan mengenal diri, maka hamba akan mengenal Tuhannya, sebagaimana hikmah atau ucapan para sufi. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Uzlah juga merupakan bentuk penjagaan hati agar tidak lalai. Dalam keheningan uzlah, hamba mengasah pandangan batin, menghidupkan kesadaran ilahiyah, dan mengosongkan ruang hati dari selain Allah. Maka, ketika kembali ke tengah manusia, ia tidak akan larut dalam gelombang dunia, karena hatinya sudah tertambat pada langit. Syekh menegaskan, uzlah yang benar akan melahirkan kelembutan hati, kekuatan ruhani, serta kejernihan niat. Ia akan menjadikan seseorang lebih waspada terhadap bisikan setan dan hawa nafsu. Sebaliknya, uzlah yang hanya berupa pengasingan fisik, namun hati tetap sibuk dengan dunia, adalah penipuan terhadap diri sendiri. Uzlah bukan pelarian dari realitas, tapi persiapan untuk menghadapinya dengan hati yang terjaga. Ia adalah jalan awal untuk mencapai makrifat. Dengan mengosongkan hati dari dunia, seseorang memberi ruang bagi cahaya Allah untuk hadir dan menetap. Tujuan khalwat dan uzlah, tajalli dan fana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa tujuan terdalam dari khalwat dan uzlah bukan hanya menjauh dari dunia, tetapi untuk menyaksikan tajalli, penampakan cahaya kehadiran Allah, dan mencapai fana, lenyapnya diri dalam keagungan Allah. Tajalli dan fana adalah puncak dari perjalanan ruhani seorang hamba, yang dimulai dari memisahkan diri dari makhluk hingga lenyap dalam Sang Khalik. Tajalli merupakan kondisi ruhani ketika cahaya Allah mulai tampak di dalam hati seorang salik. Ia adalah hasil dari pembersihan batin melalui khalwat dan uzlah. Dalam kesendirian yang jujur dan penuh zikir, Allah menurunkan cahayanya ke dalam hati hambanya. Syekh menyebut bahwa tajalli bukan sesuatu yang dikejar secara ambisius, melainkan anugerah yang datang ketika hati telah siap menampungnya. Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Quran Surah An-Nur ayat 35. Ayat ini menjadi pondasi teologis dalam pengalaman tajalli. Cahaya ilahi tidak akan datang ke hati yang masih gelap oleh dunia, melainkan ke hati yang jernih oleh zikir dan pengasingan dari makhluk. Sedangkan fana adalah lenyapnya kehendak pribadi dan ego dalam kehendak Allah. Ia adalah keadaan di mana hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat, melainkan melihat Allah dalam segala hal. Menurut Syekh, fana adalah tujuan akhir dari khalwat dan uzlah. Dalam fana, tidak ada lagi kepemilikan diri, tidak ada lagi keakuan, yang tersisa hanyalah penghambaan mutlak kepada Allah. Sabda Nabi,
Tidaklah hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan makna fana, yakni ketika seorang hamba telah menyatu kehendaknya dengan kehendak Allah. Khalwat dan uzlah yang dijalani dengan ikhlas menjadi jalan mencapai titik ini. Syekh mengingatkan bahwa jalan menuju tajalli dan fana bukan jalan ringan. Ia dipenuhi mujahadah, sabar, dan ketekunan dalam menjauhkan diri dari dunia luar dan dunia dalam, nafsu. Namun ketika cahaya tajalli mulai memancar dan hati mulai mencicipi fana, maka segalanya menjadi ringan dan dunia pun tampak kecil di hadapan kebesaran Allah. Dengan demikian, khalwat dan uzlah bukan tujuan, melainkan wasilah. Tujuan sejatinya adalah tajalli dan fana. Ketika cahaya Allah hadir dan aku hilang dalamnya, itulah hakikat perjumpaan sejati. Khalwat dan uzlah sebagai jalan menuju fana dan baqa. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, khalwat dan uzlah bukan sekadar amalan lahiriah atau rutinitas ibadah yang bersifat individual. Keduanya adalah jalan besar menuju realisasi spiritual tertinggi dalam tasawuf, fana dan baqa. Fana adalah lenyapnya ego dan kehendak pribadi dalam kehendak Allah, sedangkan baqa adalah keberadaan yang kekal dalam pengabdian kepadanya. Khalwat dan uzlah menjadi kendaraan untuk menempuh perjalanan ruhani ini. Dalam khalwat, seorang salik menutup seluruh pintu yang mengarah ke dunia dan membuka pintu batin yang menghadap ke arah Allah. Ia tidak sekadar duduk menyendiri, melainkan melakukan perenungan, zikir, dan muraqabah secara mendalam hingga kesadarannya tercabut dari dunia dan tenggelam dalam kehadiran ilahi. Pada momen inilah salik mengalami fana. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, melainkan Allah sebagai pelaku sejati dari setiap gerak dan diam. Allah berfirman, "Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya." Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Ayat ini menjadi fondasi utama bagi konsep fana. Ketika seorang hamba sampai pada tingkat menyaksikan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana, ia pun dengan sendirinya akan melepaskan segala bentuk keterikatan, baik harta, kedudukan, bahkan dirinya sendiri. Khalwat membantu proses ini dengan menyediakan ruang batin yang tenang, sunyi, dan jujur untuk menafakuri hakikat keberadaan. Uzlah melengkapi khalwat dengan menjadikan pengasingan itu sebagai pola hidup. Uzlah bukan sekadar menjauh dari manusia, tetapi memutuskan ketergantungan batin terhadap selain Allah. Ia adalah jalan batin yang menuntun seorang hamba untuk berpisah dari makhluk secara hati, meski jasadnya tetap berada di tengah keramaian. Ketika hati tidak lagi bergetar karena pujian manusia atau terguncang oleh cercaan mereka, disitulah uzlah telah sempurna. Fana tidak berarti hilang secara eksistensi, tetapi hilangnya sifat merasa memiliki dan kuasa. Sementara baqa adalah bangkitnya kembali kesadaran spiritual dalam kerangka kehambaan murni. Orang yang telah mencapai baqa tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi hidup untuk Allah, karena hatinya telah dipenuhi oleh cinta dan kehendak ilahi. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, "Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menggambarkan keadaan baqa, seorang hamba yang seluruh aktivitasnya telah menjadi cerminan dari kehendak Allah. Ia hidup, tapi bukan untuk dirinya. Ia bergerak, tapi bukan atas nama egonya. Semua ini tidak akan terjadi tanpa proses panjang khalwat dan uzlah. Saat-saat sunyi yang penuh air mata, kesadaran, dan perjuangan jiwa. Fana dan baqa bukanlah sesuatu yang dikejar demi keajaiban atau karamah, melainkan buah dari pengosongan diri dan pengisian hati dengan Allah semata. Khalwat dan uzlah menjadi madrasah ruhani yang menyiapkan jiwa untuk menyatu dalam cahaya ma'rifat. Di dalamnya, ego dihancurkan, nafsu ditundukkan, dan cahaya tauhid dinyalakan. Inilah jalan yang ditempuh para nabi dan wali, jalan sunyi yang tidak menjanjikan kemegahan duniawi, tetapi menjanjikan kedekatan hakiki dengan Allah. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir katakan, "Engkau tidak akan mengenal Allah selama engkau masih mengenal dirimu." Maka, lenyapkan dirimu dalam khalwat dan uzlah,
agar yang tersisa hanyalah Dia. Bahaya khalwat dan uzlah yang palsu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memberikan peringatan tegas tentang bahaya khalwat dan uzlah yang palsu, yaitu ketika seseorang menyendiri bukan karena Allah, tetapi karena dorongan hawa nafsu, ujub, atau pelarian dari tanggung jawab. Khalwat dan uzlah yang semacam ini bukanlah jalan menuju Allah, melainkan jebakan ruhani yang bisa menyesatkan seorang salik dan menutup pintu makrifat. Khalwat yang palsu terjadi ketika seseorang menyendiri dengan niat memperlihatkan kesalehan, menganggap dirinya lebih suci dari orang lain, atau karena malas berinteraksi dan menjalankan kewajiban sosial. Ia bersembunyi di balik tembok kesendirian, tetapi hatinya dipenuhi oleh ria, ketertarikan terhadap kemuliaan spiritual, dan pencarian pujian. Zikirnya keras, doanya panjang, tapi hatinya lebih sibuk menantikan kedatangan orang-orang yang mengaguminya, bukan kehadiran Allah. Syekh berkata, betapa banyak orang yang meninggalkan manusia, tapi hatinya masih dikejar oleh bisikan setan. Ia merasa aman karena sunyi, padahal ia berada dalam kesunyian yang penuh tipu daya. Inilah bentuk khalwat yang tercemar, seolah menyendiri, padahal masih dalam cengkeraman ego. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai khalwat nafsiyah. Khalwat yang digerakkan oleh hawa nafsu, bukan oleh dorongan ikhlas. Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Quran Surah Al-Jathiyah, ayat 23. Ayat ini menjadi cermin bagi orang-orang yang menjadikan bentuk ibadah sebagai kedok untuk menyembah nafsu mereka sendiri. Mereka seolah menjauh dari makhluk, padahal sedang mengabdi pada kepentingan diri. Uzlah yang palsu pun demikian. Seseorang mengasingkan diri dari masyarakat karena tidak kuat menghadapi kritik, tidak sabar menanggung amanah, atau karena ingin mencitrakan diri sebagai ahli makrifat. Padahal, hakikat uzlah adalah pembebasan hati dari dunia, bukan pelarian dari dunia. Jika uzlah hanya dijadikan tempat untuk merenung sambil mempertahankan kesombongan spiritual, maka itu adalah kehancuran ruhani. Syekh menegaskan bahwa uzlah semacam ini hanya mempertebal tirai antara hamba dan Tuhannya. Ia menyebut, uzlah semacam itu adalah tirai halus yang lebih berbahaya dari dosa terang-terangan. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi penegas bahwa amal yang tampak saleh bisa menjadi racun jika tidak dibarengi dengan keikhlasan. Khalwat dan uzlah yang dijalankan tanpa muhasabah dan bimbingan guru rohani berpotensi melahirkan penyakit hati yang halus namun mematikan, seperti merasa diri suci, memandang rendah orang lain, dan mengklaim makrifat tanpa dasar. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa seorang salik harus senantiasa mengintrospeksi niatnya sebelum melangkah ke jalan sunyi ini. Khalwat dan uzlah harus didasari oleh keinginan untuk mendekat kepada Allah, bukan menjauh dari manusia demi kepentingan pribadi. Jika tidak, maka kesunyian itu hanya akan mempertebal hijab dan memperkuat keberadaan ego, bukan melenyapkannya. Seorang hamba yang ikhlas dalam khalwat dan uzlah akan senantiasa merasa hina di hadapan Allah, bukan merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia menjadikan kesunyian sebagai ruang taubat, bukan panggung pencitraan. Ia mengasingkan diri untuk memperbaiki batin, bukan untuk menghindari ujian dunia. Sebaliknya, jika khalwat dan uzlah menjadi pelarian dari tanggung jawab atau alat untuk mengklaim kekeramatan, maka yang lahir bukanlah kedekatan dengan Allah, melainkan kehancuran batin yang terselubung. Hakikat tertinggi, khalwat di tengah keramaian, uzlah di tengah dunia. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tertuang dalam Futuh Al-Ghaib, terdapat sebuah makam ruhani yang sangat tinggi dan sulit dicapai oleh kebanyakan salik, yaitu khalwat di tengah keramaian dan uzlah di tengah dunia. Ini adalah kondisi di mana seorang hamba mampu menjaga keheningan batin dan keterpusatan hati kepada Allah, meskipun ia berada di tengah hiruk-pikuk dunia dan berinteraksi aktif dengan masyarakat. Syekh menyebut bahwa ini adalah bentuk tertinggi dari khalwat dan uzlah. Ia bukan lagi soal tempat dan waktu, bukan tentang gua atau padang pasir, tetapi soal kehadiran hati bersama Allah, kapanpun dan dimanapun. Seorang salik yang telah mencapai makam ini akan tetap tenggelam dalam zikir, muraqabah, dan kehadiran ilahiyah, bahkan saat ia berdagang,
mengajar, berdakwah, atau melayani masyarakat. Allah berfirman, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, dan dari membayar zakat. Quran Surah An-Nur, ayat 37. Ayat ini menggambarkan para hamba pilihan yang telah mencapai makam khalwat batiniah di tengah aktivitas duniawi. Dunia tidak lagi memalingkan hati mereka dari Allah. Inilah makam para nabi, sahabat, dan wali-wali besar yang hidup bersama manusia, tetapi ruh mereka selalu bersama Tuhan. Syekh Abdul Qadir menyatakan, khalwat dan uzlah lahiriah hanyalah jalan menuju khalwat dan uzlah batiniah. Dan yang paling sempurna adalah jika engkau bisa menjaga hatimu tetap bersama Allah, meskipun tubuhmu bersama makhluk. Ia mengajarkan bahwa makam ini hanya dapat diraih oleh mereka yang telah bersih dari penyakit hati, teguh dalam muraqabah, dan kuat dalam zikir yang terus-menerus. Khalwat dalam keramaian berarti menjaga kesadaran ruhani, walau berada di tengah pasar, kantor, atau ruang dakwah. Uzlah di tengah dunia berarti hati tidak lagi bergantung kepada makhluk, meskipun jasad hidup bersamanya. Seperti ikan yang hidup di air asin tetapi dagingnya tetap tawar, begitu pula hati yang hidup di dunia, tetapi tetap suci dari pengaruh dunia. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak kepada harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi dasar bahwa yang paling utama dalam perjalanan ruhani bukanlah tempat menyendiri, tetapi kondisi hati. Seorang yang benar-benar arif dapat duduk dalam majelis ramai, tetapi hatinya seperti dalam mihrab khalwat. Ia dapat berjalan di jalanan yang bising, tetapi batinnya sunyi bersama Allah. Dunia tidak lagi menggelisahkannya, sebab hatinya telah mengenal keabadian. Makam ini menuntut salik untuk tidak hanya piawai dalam ibadah individual, tetapi juga kokoh dalam ibadah sosial. Ia tidak menjauh dari manusia, tetapi hadir di tengah mereka dengan hati yang bersih. Ia tidak lari dari tanggung jawab dunia, tetapi menunaikannya sebagai bentuk penghambaan. Ia tidak memusuhi dunia, tetapi memanfaatkannya sebagai kendaraan menuju Allah. Syekh menutup pengajarannya tentang makam ini dengan peringatan, barang siapa yang menyangka bisa mencapai kedekatan dengan Allah dengan menjauh dari makhluk, sementara hatinya masih dipenuhi kebencian, riya, dan ujub, maka ia tertipu. Kedekatan sejati adalah ketika engkau hadir di tengah makhluk, tetapi hatimu bersama Al-Haq. Inilah puncak dari khalwat dan uzlah, bukan lagi soal tempat, tetapi soal kehadiran Allah dalam hati sepanjang waktu. Seorang yang telah mencapainya tidak akan tergoyahkan oleh dunia, karena dunia telah keluar dari hatinya. Khalwat dan uzlah adalah rahim kelahiran makrifat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menggambarkan khalwat dan uzlah bukan hanya sebagai metode pelatihan ruhani, tetapi sebagai rahim tempat lahirnya makrifat, yakni pengetahuan langsung dan mendalam tentang Allah, yang diperoleh bukan melalui akal, tetapi melalui penyaksian hati yang suci. Dalam keheningan khalwat dan kejernihan uzlah, seorang salik melampaui batas pengetahuan lahiriah dan memasuki wilayah rasa, sir, dan cahaya. Syekh berkata, khalwat dan uzlah adalah medan tempur nafsu dan panggung kemenangan ruh. Siapa yang sabar dalam sepi akan diberi penglihatan dalam batin. Siapa yang rela melepaskan dunia dalam sunyi akan diberi perjumpaan dengan Tuhannya dalam hati. Artinya khalwat dan uzlah bukan tujuan, tetapi jalan untuk menghancurkan hijab antara hamba dan Sang Khalik. Disitulah makrifat lahir. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu yang sejati, termasuk makrifat, lahir dari ketakwaan dan kedekatan kepada Allah. Ketakwaan yang tumbuh dalam sunyi, dalam khalwat dan uzlah, menjadi pupuk subur bagi tumbuhnya cahaya-cahaya ilahi dalam hati. Makrifat tidak mungkin hadir dalam hati yang sibuk dengan dunia, penuh dengan cinta jabatan, harta, dan pujian manusia. Ia hanya turun dalam hati yang kosong dari selain Allah. Dan pengosongan hati itu tidak terjadi kecuali melalui proses uzlah dan khalwat yang benar. Ketika hamba memutuskan hubungan batinnya dari semua selain Allah, lalu hanya berharap dan takut kepadanya. Syekh menegaskan bahwa makrifat tidak bisa dipelajari seperti ilmu fikih atau tafsir. Ia bukan hafalan, tapi penyingkapan, kasif. Ia hadir ketika hati sudah terbiasa menahan diri dari syahwat dan pandangan dunia, lalu menghadap hanya kepada Allah.
dalam khalwat yang panjang, dengan zikir dan tangis, dengan tadabbur dan pengaduan, maka tirai demi tirai akan terbuka, dan cahaya makrifat akan menyinari batin. Atsar, perkataan ulama. Barang siapa mengamalkan ilmu yang ia ketahui, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Atsar ini menjelaskan bahwa pengamalan ilmu, termasuk melalui khalwat dan uzlah, membuka jalan bagi ilmu laduni, ilmu makrifat yang datang langsung dari Allah. Para wali dan arif billah mencapai kedalaman ruhani bukan karena banyaknya kitab, tapi karena banyaknya sepi dan tangis dalam khalwat mereka. Syekh Abdul Qadir menggambarkan bahwa khalwat adalah seperti rahim seorang ibu yang penuh gelap dan sunyi, tetapi darinya lahir kehidupan. Begitu pula hati yang masuk dalam gelapnya khalwat dan heningnya uzlah. Jika sabar dan tulus, maka darinya akan lahir kehidupan batin yang sejati, makrifatullah. Ketika makrifat lahir, maka semua selain Allah tampak kecil, dunia kehilangan daya tariknya, dan akhirat menjadi satu-satunya tujuan. Ia berkata, makrifat bukanlah kata-kata. Ia adalah nyala api di hati yang membakar semua penghalang antara engkau dan Allah. Dan api itu tidak akan menyala kecuali di tempat yang sepi, tempat yang hening, tempat engkau bersimpuh dan berkata, "Ya Allah, hanya Engkau yang kuinginkan." Oleh sebab itu, bagi para salik yang merindukan makrifat, tiada jalan yang lebih selamat daripada memasuki rahim sunyi, khalwat dan uzlah. Sebab di sanalah ruh dibentuk, hati dibersihkan, dan makrifat dilahirkan. Setelah kita menelusuri jalan sunyi khalwat dan uzlah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita belajar satu hal yang amat penting, bahwa hakikat pengasingan diri bukan pada tempat, tapi pada hati. Seorang bisa duduk di pasar, tapi hatinya bersama Allah. Dan bisa jadi seseorang di puncak gunung, namun hatinya tenggelam dalam dunia. Khalwat dan uzlah sejati bukanlah pelarian, melainkan pembersihan. Ia bukan sikap lari dari manusia, tapi kembali kepada Allah. Di sana ada tajalli penyingkapan cahayanya. Di sana ada fana lenyapnya ego. Dan ada bakat tegaknya kesadaran hanya kepada Allah. Tapi, waspadalah. Karena khalwat yang palsu hanyalah ruang untuk memperkuat hawa nafsu. Uzlah yang tidak benar hanya melahirkan kesombongan spiritual. Dan hakikat tertinggi dari semua itu adalah ketika engkau mampu berkhalwat di tengah keramaian, beruzlah di tengah dunia, tanpa kehilangan hadirmu di sisi Allah. Disitulah ruhmu dilahirkan kembali, dalam rahim makrifat, mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Maka marilah kita mulai dari sekarang. Tarik diri dari kebisingan batin, dari kesibukan yang tidak membawa kita kepada Allah. Jadikan waktu-waktu sepi kita sebagai medan tempur jiwa, dan jadikan hati kita sebagai tempat Allah menampakkan cahayanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah bukakan futuhnya, sebagaimana yang dibukanya untuk para arif billah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang pembuka jalan ilmu laduni dan makrifat dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.